Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel TV Japa Jar TV bersama Bang Japa dan saya Kang Gegi atau Gegi Karya Ganda. Gegi Karya Ganda. Untuk Kang Gegi sendiri nih, sekarang kesibukannya lagi apa? Kesibukan saat ini saya di Lebak mengelola Faskal. Faskal? Iya. Faskal itu apa, Kang? Faskal itu sebetulnya percetakan. Awalnya percetakan. Karena Faskal printing dan advertising. Percetakan sampai sekarang ini percetakan. Tapi gini Kang, sebelum kita lanjut ke Faskal nih Kang, saya pengen tahu dulu sebelum kembali ke Lebak membangun Faskal, ya minimal Kang Gegi ada cerita tersendiri ataupun cerita sebelum ke Lebak itu seperti apa gitu. Sedikit aja lah, nggak usah terlalu ini. Terima kasih ya Kang. Ya. Sebetulnya keinginan saya untuk kembali ke Lebak ini sudah sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Karena saya pikir gini, kita udah beberapa tahun ada di luar Lebak, ada di Jabodetabek, bahkan mungkin ya ke seluruh Indonesia ya. Tapi tidak kembali ke Lebak, tidak berada di Lebak seperti ada yang janggal. Ada yang janggal. Dan saya lihat Lebak ini potensinya sangat luar biasa. Nih Kang, jujur aja Lebak dulu dengan Lebak sekarang sangat berbeda. Bedanya apa? Yang paling signifikan bedanya? Mungkin ini kepemimpinannya dari mulai Pak Mulyadi Jayabaya, JB sampai sekarang Ibu Iti Oktavia. Ini perubahannya sangat luar biasa. Perkembangan ekonomi juga ya. Ekonomi, infrastruktur, bahkan kedekatan dengan masyarakat saat ini sangat luar biasa. Jadi masyarakat buat menyampaikan aspirasi pun kayaknya lebih mudah ya. Lebih mudah. Gitu. Saya dulu tidak pernah mengenal siapa itu Ibu Iti Oktavia gitu. Karena pertama saya warga Bogor, KTP Bogor. Hanya dulu sekolah saja sampai SMA di Bogor. Tapi kan kelahiran Lebak. Kelahiran di Lebak, tepatnya di selatan loh, di Bayah. Itu bagus Kang ya? Iya. Nah, apalagi melihat kampung halaman saya di Bayah ya. Waduh, pantainya luar biasa, pegunungannya di sana sangat indah. Saya pikir potensi sekali nih gitu Lebak. Saya terkadang kalau lewat Bayah lihat view-nya bagus. Aduh, inilah keagungan Tuhan nih ada di saya bisa dilahirkan di tempat yang sangat indah. Anugerah Tuhan terindah gitu ya. Yang diberikan khususnya warga Lebak. Gitu ya. Terus kepemimpinannya yang sekarang ini sangat luar biasa kan. Gitu. Luar biasa. Iya. Ibu Bupati sangat mensupport segala sesuatu yang sifatnya untuk Lebak, membangun Lebak, untuk masyarakat Lebak, sangat mensupport gitu. Saya bisa rasakan lah. Kang Gegi sudah merasakan tuh support dari Ibu Bupati itu. Sudah pernah merasakan. Jadi ceritanya gini. Gimana tuh ceritanya nih? Seru kayaknya nih. Ya, guys gini. Dulu 2017 saya pernah punya mimpi bagaimana kalau saya mau ngadain sebuah seminar di Lebak. Yang ngadain di Lebak bisa didatangkan orang Lebak sendiri, ramai-ramai, cuman seperti orang lagi menghayal kan. Bingung, masih bingung. Kalau saya nih ngadain seminar di kota besar, itu antusias masyarakat sangat ada. Terutama misalnya contohnya saya ngadain seminar public speaking ya di kota-kota besar. Apa tuh Kang public speaking? Iya, contoh ini satu seminar itu aja. Ternyata mereka antusias, bahkan daftar dengan biaya sendiri ataupun dengan biaya perusahaan itu datang. Nah saya berpikiran, kenapa kalau di Lebak bisa apa enggak gitu. Tantangan terberat kayaknya. Tantangan terberat. Ketika ini disampaikan ke kolega, ke teman-teman, bahkan ke saudara juga, mereka sangat pesimis. Nggak mungkin kayak di Lebak kita. Berat. Ini cuma bayar 50.000 loh kata saya. Berat. Tapi dengan niat baik. Ya, saya niat baik. Saya orangnya kan semakin dikecilkan sama orang, pengen membuktikan. Iya, bolehlah kata orang bilang berat, tapi saya buktikan, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya 2017 bulan September, 30 September kalau nggak salah ya, saya mengadakan itu. Di mana tuh kan? Di Latansa Masiro ya, Latansa Hall gitu ya. Di daerah Mandala bukan? Daerah ya bypass kan Harto ya. Kampus ya? Kampus. Itu gedung pertemuan yang dirangkas sangat besar ya. Dirangkas itu Lebak sangat besar karena itu pilihannya ke sana. Bahkan bisa menampung orang 1.000 lebih kapasitasnya. Saat dulu kan tidak ada jaga jarak ya di pandemi. Itu bisa menampung itu. Nah, saya coba ngadain tempatnya di situ.
Alhamdulillah ada support dari berbagai perusahaan swasta ya, jadi sponsor. Dan tentunya ternyata disupport sama Ibu Bupati juga. Luar biasa. Dan itu pembukaan seminar dan talk show saat itu, Ibu Bupati dan semua jajarannya datang. Saya baru pertama kali di sini. Iya, baru pertama kali. Ternyata lihat, wah, ibunya welcome sekali nih sama warga Lebak. Padahal saya baru pertama kali. Nah, akhirnya dengan seperti itu timbul keinginan, saya pengen kembali ke Lebak. Berarti berawal dari mengadakan seminar di Lakansa, terus Bupati juga mensupport, memang tujuannya baik, akhirnya punya tekad nih. Nah, saya pengen kembali ke Lebak. Makanya pernah saya berucap, Bu, suatu saat saya pengen kembali ke Lebak. Oke. Tapi berjalannya waktu, saya ada kesibukan juga ya di Bogor. Sempat kerem dulu lah 2017-18. Tapi di dalam tahun-tahun itu setiap kegiatan di Lebak, kebetulan saya juga ikut juga gitu. Ngisi kelas lah, seperti misalnya Saija Adinda, Kang Nong Banten, provinsi. Saya selalu event-event tahunan yang diadakan Lebak ya. Iya, waktu ada ulang tahun Lebak gitu, ada pameran, saya suka isi acara beberapa kelas-kelas motivasi ataupun host lah. Bahkan terakhir itu ketika ulang tahun Lebak tahun kemarin, saya juga masih ikut jadi hostnya walaupun secara virtual gitu. Minimal ada kontribusinya lah. Ada kontribusinya gitu untuk wilayah Lebak sendiri, tanah kelahiran. Nah itu sih backgroundnya kan. Tapi sekarang saya fokus ketika saya di Lebak ada wadahnya dan Paskal itu juga welcome juga nih. Saya coba sekarang bagaimana membuat Paskal ini bisa terus bergerak dan terbang lebih tinggi. Berawal dari Paskal apa nih? Printing. Paskal printing dan advertising ya. Memang printingnya ini Kang. Printingnya ini kan percetakan. Gitu. Paskal di Lebak di Rangkas ini 2018. 2018 sudah berdiri. Udah berdiri 2018. Awalnya ada di Bypass Soekarno-Hatta ya. Kemudian tahun lalu kita ada cabang di sini. Jadi memang masih bocah, masih merintis dibanding dengan percetakan lain yang sudah lebih dari 10 tahun. Namun saya optimis bahwa Paskal suatu saat ini akan terus bergerak. Akan besar. Dan Kang, printingnya. Tapi gini Kang, maaf punten nih. Paskal printing percetakan ya. Printing percetakan. Punya makna tersendiri tuh Kang, printing percetakan. Jadi bukan hanya sekedar mencetak di atas kertas, bukan hanya mencetak di atas sesuatu yang mungkin banner, tapi bisa mencetak sesuatu yang baru, anak muda yang jauh lebih bagus. Saya pengen printing itu punya arti lebih. Bukan sekedar ngeprint aja bukan ngeprint saja, bukan mencetak cetakan, tapi kita bisa mencetak ide-ide, bisa mencetak sesuatu yang berharga, bisa mencetak karya. Orang-orang di Paskal, orang-orang muda yang luar biasa Kang. Mungkin sepantaran anak saya sekitar 20 tahun. Tapi mereka punya kemampuan yang luar biasa, baik di audio visualnya, baik di komputernya, IT-nya. Ini yang saya pengen cetak supaya mereka itu jadi orang-orang hebat di Paskal maupun di Lebak. Jadi bukan hanya beranggapan printing itu sekedar percetakan. Gitu. Punya makna jadi printingnya itu jauh. Ada advertisingnya. Advertising kan iklan ya, periklanan. Nah saya mau pengen dibesarin periklanannya. Suatu saat Paskal punya billboard yang gede gitu ya. Itu advertising Lebak. Kita ada namanya konsultan buat misalnya interior buat konsultan gedung gitu. Itu ada di Paskal, ada. Untuk kedepannya apa untuk untuk kedepannya kita sudah membuat itu. Kedepannya akan ada. Walaupun nanti ujung-ujungnya nyetak juga di Paskal, nyetak banner lah, nyetak stiker lah gitu ya. Itu ibaratnya jaringan lah. Gitu. Karena gini, saya juga ingin nih di Lebak khususnya di Rangkas Bitung, gedung-gedung perkantoran instansi pemerintah, paling tidak depannya ada kearifan lokal yang dibangun. Kita punya batik Lebak. Banyak macam jenisnya juga Kang ya. Ada 12 macam kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya sempat dengar waktu peresmian oleh Ibu Haja Iti terkait batik Lebak yang dikeluarkan ya. Ada 12 Kang. Ada 12 motif batik Lebak. Nah, kenapa motif ini, kearifan lokal ini kita tidak sama-sama geber, timbulkan visualnya ya. Saya misalnya saya punya gedung ini, saya di depannya pengen pakai batik Lebak saja.
Tapi ketika gedung-gedung semua pakai batik Lebak ya, orang akan lihat, wih luar biasa. Iya. Catat nih ya, sekalian juga buat ya kepada pemerintah ataupun pihak swasta. Kalau ide ini dibangun, gedung-gedung pemerintah asal depannya saja kan, ada batik Lebaknya, jalan-jalan ada batik Lebaknya, akan membangkitkan semangat kita, dan itu akan disorot dunia luar. Iya, bangga. Oh, ternyata begitu masuk ke Lebak nih, seragam nih, ada batik Lebaknya. Ada orang sebagian bilang, Akang itu norak. Norak dari mana gitu kan? Enggak, tapi itu akan jadi wah gila luar biasa. Ini kadang-kadang saya punya impian aja, pengen kali-kali begitu masuk nih gapuranya batik Lebak. Masuk ke pagarnya batik Lebak, trotoar Lebak. Iya, trotoar susah kalau trotoar Lebaknya. Karena enggak, maksudnya kan di tembok-temboknya ya bisa kan ya. Nah, ini coba membangun branding Lebak. Branding Lebak. Iya, branding Lebak yang itu aja, kita batik Lebak saja semuanya gitu. Minimal itu sudah mewakili. Seperti itu gitu. Luar biasa Kang gini cita-citanya nih, tujuannya. Nah, sekarang nih ke depannya nih, tadi sempat berbicara masalah public speaking, itu sudah mulai buka atau belum? Oh iya, betul. Ya. Saya kan dulu tuh pernah buka kelas public speaking ya. Backgroundnya. Dan memang kenapa saya concern tentang public speaking? Ya. Ternyata ini manfaatnya sangat luar biasa, Kang. Khususnya nih, Kang. Iya. Apa hanya anak muda, orang tua, pejabat, anak sekolah, mahasiswa, apa keseluruhan tuh butuh itu kan? Butuh, seluruh orang tuh butuh public speaking. Dari mulai siswa nih, SD, SMP, mungkin yang orang sudah terbiasa berorganisasi ya di OSIS atau di Pramuka, dia ngomong di depan orang tuh lancar saja, gampang gitu. Karena manusia bukan makhluk individu, ya, harus bersosial. Betul. Ya. Tapi yang orang banyak kan di sekolah bisa satu kelas itu ada yang pendiam. Benar. Ya. Disuruh ke depan aja susah. Grogi dia. Terang ya. Iya. Beda kan, suruh ke depan nggak mau. Itu zaman sekolah. Naik ke tingkat orang kerja sampai maaf Kang, orang sudah posisi tinggi nih, posisi tinggi dalam pekerjaan, masih ada orang yang tidak berani ngomong. Itu bisa dihilangkan nggak Kang? Sangat bisa. Dengan cara tadi? Kita ada training public speaking. Iya, bagaimana membangkitkan semangat orang, menimbulkan keberanian orang untuk rasa percaya diri. Itu ada latihan, memang nggak sebentar, harus terus-terusan gitu. Harus terus dilatih. Tapi paling nggak ada dasarnya. Bagaimana kita ngomong. Jadi gini, orang ngomong ya, kalau ngobrol biasa seperti ini bisa ya. Bisa. Tapi contoh, simpelnya seperti apa coba? Tapi begitu pidato di depan orang misalnya, itu kan harus ada powernya. Gitu. Harus jelas, artikulasinya harus jelas. Tidak, halo bapak-bapak semuanya, apa kabar di sini? Ya, itu sudah mendingan daripada halo bapak-bapak di sini, apa kabar semua? Kan enggak ya? Berarti harus ini juga. Iya, mimiknya tuh. Tapi kalau kita sampaikan misalnya ada powernya. Halo bapak-bapak, apa kabar? Luar biasa hari ini. Kan? Beda misalnya. Ya. Ibu bapak warga Lebak semuanya, bertemu lagi bersama saya Kang Gegi di channel Java Jar TV. Beda ketika orang bicara seperti itu dengan ngobrol biasa, itu beda kan? Intonasinya jelas. Itu dilatih. Betul. Dan nanti melalui Pascal Management ya. Jadi Pascal buat sekedar printing. Iya, bukan printing saja Pascal. Jadi ada manajemennya. Akan membuka kelas ini Kang. Kelasnya dibuka mulai awal Januari, tanggal 8 Januari 8 Januari karena kita rencana setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita buka kelas, dan satu kelas itu hanya 20 orang. Jika ada yang berminat nih Kang, nanti harus kemana tuh Kang? Ya tentunya ke semua cabang Pascal. Di cabang Kongsen maupun di Bypass Soekarno-Hatta, silahkan daftar. Mungkin nanti ada di deskripsi video ini nih. Kalau yang mau daftar, boleh daftar nanti. Iya. Nanti ada, mungkin saya sisipkan kali ya IG-nya. Boleh sisipkan. Karena nanti memang ini matangnya. Ini masih 80%-an ya. 80%. Ketika insya Allah minggu depan, ketika ini udah matang, kita mulai share. Gitu. Kita mulai buat umum ya. Buat umum. Jadi nanti temanya adalah public speaking training for Lebak. Untuk Lebak. Saya untuk Lebak dulu. Iya, walaupun umum tapi umum untuk Lebak. Warga Lebak. Luar biasa. Syukur-syukur kalau misalnya yang terhormat
Ibu Bupati atau seluruh jajarannya, ketika ada orang-orang ASN atau instansi pemerintah yang akan ikut di sini, datang saja ke Paskal Management. Karena itu sangat bermanfaat, Kang ya. Manfaat sekali. Di saat nanti seorang pejabat menghadapi masyarakat umum, ya kan, di kalangan bawah itu kan apa yang mereka ucapkan tuh harus benar-benar jelas diterima sama masyarakat. Betul. Harus seperti itu ya. Betul. Jadi kalimatnya juga nggak mencela-mencela, teratur ya, lebih. Iya. Karena banyak loh. Ya mungkin beberapa aja orang pejabat yang ketika ngomongnya kita nggak kedengeran. Coba perhatikan Ibu Bupati ya, Ibu Iti. Kalau ngomong tuh jelas, lantang ya. Lantang. Powernya sangat kenceng sekali. Ya. Tapi dengan kearifan lokal Ibu itu bahasa daerah dia, ya bahasa daerah kita nih, Lebak, kan terlihat. Gitu. Tapi vokalnya, saya tidak pernah melihat artikulasi Ibu itu kurang jelas. Tidak melihat. Nggak goyang lah ya. Nggak goyang, tapi sangat jelas. Ya. Tegas ya kan. Tegas kalau Ibu. Makanya sebetulnya pidato seperti itu yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan seorang pemimpin ya. Iya, seorang pemimpin. Tapi Bupati Lebak walaupun tegas tapi dia nggak marah, Kang, itu sayang dia berarti ya. Oh, sayang banget. Peduli dia ya kan. Gini, saya pernah punya cerita, Kang. Waktu di Surabaya saya ngadain seminar, ada di bandara ketemu orang Surabaya. Nanya saya, Kang dari mana? Saya dari Bogor. Emang waktu itu saya tinggal di Bogor kan. Oh, Timur. Asli dari Bogor? Oh enggak, kalau asli saya dari Lebak, saya dari Banten. Akhirnya dia bilang, oh Lebak, oh iya sebentar, yang bupatinya kemarin marah-marah ya katanya. Kan waktu itu pernah gitu ya. Viral kan? Yang viral Ibu itu marah-marah. Oh ya saya inget tuh, waktu marah yang di Siboleger atau di mana ya? Waktu itu ya. Pokoknya itu. Yang bupatinya marah-marah ya. Marah karena salah ya. Pak ya, kata saya. Oh iya Pak, sempat viral ya Pak. Iya. Itu emang bawaannya pemarah Ibu Bupati Pak Gegi? Saya bilang, enggak, Bupati kami itu orang yang baik Pak. Itu bukan marah tapi tegas. Saya bilang. Sama seperti wali kota Bapak nih, waktu itu Ibu Risma ya. Dia orang Surabaya. Ibu Risma kan sering marah-marah Pak. Tamannya dirusak, dia marah. Karena kenapa? Dia marah karena dia harus tegas. Ada kesalahan di situ. Ada kesalahan. Tapi kalau orang lagi tenang-tenang aja nggak mungkin marah-marah begitu. Saya pikir, oh gitu, iya. Justru Bupati kami itu hebat Pak, gitu. Oh gitu, akhirnya sampai berpisah di bandara. Iya Pak, salam ya, salam lagi. Gitu. Itu cerita tentang Bupati loh. Iya. Viralnya sampai ke. Iya, sampai di Surabaya saya. Tapi mungkin nggak Surabaya, se-Indonesia. Se-Indonesia pasti tahu ya, makanya. Karena dengan media sekarang ya kan. Iya. Dan yang saya ambil positifnya dari keilmuan yang saya dapatin, public speaking Ibu Bupati itu sangat bagus. Sangat bagus kan? Bagus ya. Jarang loh. Terutama powernya lantang ngomong tuh, tanpa teks pun dia ngomong. Kan orang banyak terkadang saya mungkin bapak-bapak banyak kan gitu ada jedanya, tapi ibu kan terus gitu. Mungkin secara garis simpel sepertinya ada orang yang mempunyai ilmu bagus, keilmuan yang bagus, maksudnya apa sih namanya, kepintaran bagus, tapi dengan public speaking yang kurang bagus akhirnya ilmunya nggak bisa tersalurkan, nggak bisa diamalkan ya. Sayang Kang ya. Iya, makanya nanti Paskal itu mencoba jadi lokomotif pionirnya nih. Ya, Paskal Manajemen akan menjadi pionirnya untuk pelatihan public speaking di Lebak. Jadi Paskal itu sebagai lokomotif dengan gerbong-gerbong yang nanti insya Allah bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Warga Lebak. Kalau misalnya nanti tidak tertangani oleh saya pribadi, ya nanti saya datangkan rekan-rekan yang memang berkualitas untuk public speaking dan untuk share ilmunya di sini. Gitu. Tertarik saya Kang ya, insya Allah nah Kang. ya inilah pemirsa ya untuk channel YouTube-nya Kang Java Jazz TV ya. Jadi inilah Paskal Printing dan Advertising, lokasinya sih di Jalan Era Kartini. Era Kartini ya, samping Bank Banten. Nanti lokasi training pun di sini. Jadi ini nanti di gedung Paskal. Bukan yang di bypass, bukan. Bypass itu cabang juga. Di sana memang pure mesin percetakan dan pelayanan ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kayak training, semuanya di sini. Karena mungkin jauh lebih dekat aksesnya. Pertama gitu. Jauh lebih dekat, ini di pusat kota. Kedua tempatnya juga lebih luas ya. Luas. Gitu. Jadi mungkin di sinilah tempatnya nanti. Tapi terkait masalah ini Kang, tadi kan Akang punya rencana public speaking. Ada nggak suatu cerita yang bikin sedih ataupun bikin senang pada saat Akang tuh keliling Indonesia tuh? Ceritanya lah.
Kalau dulu sih keliling Indonesia pure karena memang tugas ya, profesi, gitu. Saya juga pernah mulai dari Aceh. Dari Aceh sampai ke Papua. Saya pernah, pernah ngadain seminar. Itu tergabung dalam apa tuh, Kang? Saya dulu di Motivator Indonesia ya. Motivator Indonesia. Dulu di Motivator Indonesia. Saya bergabung di sana dengan rekan-rekan gitu. Sampai ke Papua gitu. Jadi ada beberapa kelas yang saya isi. Rata-rata kelas motivasi ya. Kelas motivasi. Hanya 1 jam 2 jam. Kita membangkitkan orang-orang profesional, orang-orang kerja, anak sekolah, pegawai semuanya. Itu luar biasa ya. Artinya saya bisa keliling Indonesia itu, pertama jalan-jalan dibayarin. Luar biasa ya kan. Nginep dibayarin juga. Kita tahu seluruh Indonesia nggak keluar biasa sendiri. Pulangnya diamplopin gitu. Jadi gini, kerja yang bercanda, kerja yang tertawa, kerja yang berrekreasi. Luar biasa. Iya, itu ya sebelum pandemi lah. Mungkin beberapa itu 2012, 2013-an ya. Lagi rame-ramenya gitu. Itu enak dinikmati. Enak Kang ya, luar biasa. Seperti itu. Nah, saya juga pengen nanti di Lebak ya kita bikin manajemen seperti itu. Yuk, ada pelatihan kemana aja. Karena sangat bermanfaat ya. Manfaat sekali. Gitu. Kita masih manusia itu butuh ataupun orang itu butuh dimotivasi diri sini, kenapa tuh, Kang? Oke, sebelum Kang Fajar nanya ke saya juga nanya dulu. Akang kalau HP tiap hari dicas nggak? Dicas. Kenapa harus dicas? Karena nggak lobet. Harus lobet. Kalau lobet mati ya. Iya. Sama dengan manusia. Manusia harus dibangkitkan emosinya, dibangkitkan motivasinya. Makanya ngikutin kelas-kelas motivasi. Begitu masuk kelas motivasi dia semangat Kang. Yang namanya galau, yang namanya down ya nggak ada istilah. Seminggu yang ada semangat terus gitu. Tapi begitu seminggu sebulan lupa lagi, bangkitkan lagi. Makanya sebetulnya kelas motivasi itu harus setiap saat bangkitkan. Berarti ibarat kayak mandi Kang ya? Iya, mandi kan mandi harus setiap hari, wangi. Kita pergi ke sana kena ke sini kena maksudnya ya apa sih namanya godaan-godaan di kiri kanan akhirnya luntur lagi, mandi lagi, harus mandi lagi, harus bersih lagi. Sama kelas motivasi. Kadang orang ikut seminar motivasi semangat pada saat seminar, begitu keluar motivasi kelas motivasi goda lagi kiri kanan, down lagi. Baru diomongin sama orang seperti itu mentalnya down lagi. Makanya perlu minimal tuh kan kalau seandainya orang biasa nih ikut seminar motivasi itu minimal tuh 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali minimal tuh, biar semangatnya tetap terjaga tuh. Itu paling nggak seminggu sekali lah harus ikut lah. Itu tiap minggu kan biasa, kan ada jedanya manusia itu udah seminggu tuh udah lupa, ya udah kembali ke dunia yang lain. Kita seminggu biasa terus enak. Nah ini yang menjadikan kita gini. Selama hidup saya sampai saat ini nih, kan ada di lingkungan motivasi terus. Jadi nggak ada yang namanya saya galau, nggak semangat, nggak ada Kang. Iyalah. Terus tetap aja semangat. Boleh ditanya sama karyawan Faskal di sini. Mungkin saya yang paling pagi datang ke Faskal. Ketika jam kerja itu jam 8, saya jam 7 sudah ada di depan. Kang Gigi. Iya. Jam 7 saya sudah ada di depan. Boleh ditanya nanti Kang bisa ke bawah ada karyawan semuanya. Kalau saya punya janji sama orang, janji ketemu. Ketemu jam 9, saya jam 8 sudah ada di sana. Kenapa? Karena saya memang lebih baik saya nunggu orang, itu semangat dulu gitu. Saya tahu nih, misalnya di pasar buka jam 8, paling dibuka kunci jam 8, tidak harus jam 7, tapi saya selalu jam 7 atau setengah 8 udah di sini. Karena itu semangat dulu Kang. Semangat berarti suka semangat ya. Iya. Seperti itulah gitu gunanya kita bersemangat. Jadi punya tujuan-tujuan yang memang kita punya manfaat lah buat orang lain ya kan. Betul. Jadi memang satu hal ketika saya sekarang ada di Lebak ya, terutama di Rangkas Bitung, saya punya tujuan ingin membawa Faskal ini terus bergerak ya dan berkembang. Kasarnya Faskal itu bisa terbang lebih tinggi lagi, itu aja. Itu saya pengen gitu. Jadi tidak hanya Faskal itu di printing saja, dipercetakan saja, tapi jasanya kita tingkatkan, advertisingnya, pelayanan kepada masyarakat. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, dan tempatnya ini di Faskal. Gitu. Jadi Faskal apa tuh? Itu percetakan. Iya emang percetakan. Ada kok. Di Faskal ini ada ATK-nya Kang. Kita menyediakan penyediaan ATK. Lengkap di sini. Lengkap ATK-nya.
ATK untuk instansi pemerintah juga siap. Bahkan untuk perusahaan swasta ATK-nya siap. Siap juga di sini. Siap. Tapi bolehlah siap. Tapi untuk harga nih. Harga di kami ada harga yang namanya tuh, ada harganya bersahabat, kualitasnya hebat Kang. Termasuk ATK. Harga bersahabat. Harga bersahabat. Tuh. Harga jadi bersahabat. Di Faskal itu harganya bersahabat tapi kualitasnya hebat. Kualitas dicetakannya hebat. Harganya boleh tanyalah ke yang lain. Begitupun dengan ATK. Kita punya price listnya, silakan dicek. Apakah kita harganya lebih mahal dari yang lain? Ya, gitu. Kalau ada yang lebih mahal dari yang lain, sampaikanlah kepada kami ke Faskal. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman Japajar nih, kalau butuh ATK khususnya warga Lebak bisa datang ke Faskal. Ya kan, berkualitas, bersahabat. Bersahabat. Ya. Kualitasnya Faskal tuh memang hebat. Gitu. Jadi mengutamakan kualitas terlebih dahulu ya. Betul. Kualitas pelayanan bagaimana nih? Pelayanan itu ya tetap di nomor satu kan. Nomor satu kan ya. Karena awal pintu masuk pelanggan itu datang ya. Iya, saya selalu memberikan arahan kepada karyawan di sini. Kita yang terutama adalah jual pelayanan, bukan jual produk. Pelayanan. Karena gimana kita ciptakan customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Karena begitu orang tidak puas dengan pelayanan Faskal, orang akan berlari. Mungkin di tempat yang lain lebih mahal ya daripada Faskal, tapi karena pelayanan Faskalnya tidak memuaskan, orang mending lari. Gitu. Keramahan ya. Keramahan. Makanya kita harganya harga bersahabat, tapi kita pelayanan lebih pada yang memuaskan buat pelanggannya. Memuaskan pelangganan. Jadi persaingan harga sama, tinggal persaingan di pelayanan ya kan. Pelayanan sebetulnya kita jual pelayanan. Mungkin di sana harga murah tapi pelayanan kurang ramah pun pasti ditinggal Kang. Ditinggal gitu. Makanya itulah. Berarti berhubungan juga dengan public speaking tuh Kang kayaknya. Oh, public speaking otomatis ya lama. Nanti kan pelayanan itu public speakingnya bagus, gesturnya bagus ya. Dan kenapa yang lainnya follow up-nya dijaga. Kita tetap follow up. Dengan pelanggan lama itu tetap follow up. Gitu, itu pelayanan. Itu termasuk pelayanan. Jadi semuanya saling berkaitan ya. Lah. Gitu. Luar biasa. Faskal nih, kedepannya Faskal akan membentuk manajemen Faskal yang jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Amin. Ya doakanlah saja ya Kang ya. Mudah-mudahan apa yang kita impikan, kita bangun bersama-sama Faskal ini bisa terwujud ya. Amin. Insya Allah segala sesuatu yang memang bertujuannya baik, bukan sekedar untuk diri sendiri, insya Allah lah terjaga. Tapi butuh support tadi ya, Bupati. Iya. Sampai saat ini insya Allah sih Ibu Bupati, Bapak Wakil atau yang lainnya tetap support lah. Support buat orang-orang Lebak yang tertarik dan mau membangun Lebak. Beliau akan support. Insya Allah, dan mungkin bisa dikatakan pasti akan mendukung. Pasti akan mendukung gitu. Tapi kalau tujuannya melenceng dari itu sampai kapanpun ya nggak akan didukung lah. Nggak akan. Kalau udah tujuannya jelas, maksudnya jelas, itu didukung Kang ya. Didukung. Makanya nanti datang saja ke Faskal untuk kelas public speaking dimulai 2022 Januari ya. Tapi untuk percetakannya gimana Kang? Percetakan akan jalan terus-terusan karena walau bagaimanapun di percetakan itu marwahnya Faskal ini percetakan. Kita kan ada beberapa mesin di sini, di bypass gitu. Dan zaman sekarang orang butuh nyetak. Benar kan? Banner, spanduk, baliho. Karena sebagai media Kang. Iya medianya. Makanya kita main di media partner. Ya luar biasa. Begitu Kang. Tapi terkait itu tadi Kang, public speaking tuh awal bukanya nanti ada paketnya atau sekali pertemuan atau bagaimana untuk orang yang ingin mendaftarkan nanti di public speaking ini? Yang pertama kita buka kelas seharian dulu ya. Oh, buka kelas harian dulu. Buka kelas harian. Kalau misalnya mau berlanjut nanti ada kelas berikutnya. Ada kelas berikutnya gitu. Kalau berlanjut karena sebetulnya nggak cukup sehari. Minimal tuh 2 hari 3 hari ya baru nguasain. Kalau sehari nggak cukup. Cuman saya ngambilnya hari Sabtu lah gitu. Hari Sabtu dari pagi sampai ke sore gitu. Hari Sabtu saya ngambilnya. Di Sabtu karena Sabtu. Kecuali kalau misalnya permintaannya ada lagi ya nggak menutup kemungkinan mau tiap hari juga kita buka. Tinggal diatur jadwal. Tinggal diatur gitu. Nih Kang, sebagai penutup Kang,
pesan-pesan buat penonton Japajar TV Kang, khususnya anak muda yang sekarang lagi galau nih Kang, harus bagaimana menghadapi situasi seperti ini nih Kang, mungkin kesusahan dalam mencari kerja, kesusahan dalam berkarya dan yang lainnya nih Kang, supaya mereka itu terbuka gitu Kang. Ya, ini untuk anak-anak muda yang warga Lebak khususnya ya. Khususnya Lebak. Ya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyerah pada keadaan. Pandemi boleh masuk, ya, perekonomian segala kegiatan boleh berhenti, tapi yang pasti semangat di dalam diri ini jangan harus pernah mati ya, harus terus. Karena kenapa? Kita diberikan otak, pikiran untuk terus bergerak. Tapi begitu otaknya tidak bergerak, semangatnya kendor, percuma. Jadi lakukanlah itu, semangat, bismillah semuanya, segala sesuatu yang dengan niat baik dilakukan dengan baik, tentunya dengan mindset yang positif juga dengan baik, hasilnya akan insya Allah akan baik. Mungkin itu aja buat keluarga Lebak ya, khususnya para anak muda ya. Saya yang 50 tahun saja masih semangat. 50 tahun Kak? 50 tahun masih semangat. Masa anak-anak muda yang belasan tahun, 20 tahun tidak semangat? Jangan kalah sama orang tua. Itu aja pesan. Nah tuh, nggak boleh kalah sama yang tua ya. Jangan tua di masa muda, ya kan? Jangan jadi orang tua di masa muda. Berarti orang muda ya harus kuat ya Kang ya kan? Iya, justru harusnya tetap muda. Jangan lihat usia aja, harus tetap muda. Usia boleh 50, tapi semangat 20. Luar biasa. Semoga pembicaraan ini, bincang saya dengan Kang Gegi bisa bermanfaat buat khususnya warga Lebak dan pemirsa Japajar TV. Terima kasih nih Kang atas waktunya. Iya, terima kasih kembali atas. Lain waktu mungkin kita bisa berbincang lagi dengan ya tema yang boleh ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, ntar saya masukin nggak apa-apa ya.